Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Desma Cucu Ardi Saputra, NIM 122013001, 2. Opang Ramadan, NIM 122000694, 3. Nur Irsyad Ramadan, NIM 122011321, 4. Diki Prasetyawan, NIM 122000545, 5. Rizky Widyastuti, NIM 122014888. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Web Service, yaitu aplikasi Vigenesia. Vigenesia, visi generasi muda berbasis web service. 1. Vigenesia atau visi generasi Indonesia adalah sebuah ide inovasi yang bertujuan menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, berbagi cerita dan cita-cita, dan generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, yaitu saling kenal, saling sapa, saling berbagi, memberikan motivasi dan menginspirasi, mengedukasi, serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Vigenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman atau smartphone. 2. Vigenesia akan dikembangkan secara bertahap mulai menjadi studi di mata kuliah Teknologi Web Service, dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project atau project base. Vigenesia didukung struktur data yang dikembangkan menggunakan software database, manajemen sistem atau MariaDB. Untuk layanan web service menggunakan RESTful API, JSON, front end dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart, framework Flutter, dan proses coding menggunakan editor Visual Studio Code. 3. Kebutuhan database dan RESTful API Vigenesia kami mengunduh melalui link sebagai berikut. Setelah di-download, filenya diekstrak lalu diletakkan di local disk C /smpp htdocs/5, lalu mengimpor file Vigenesia SQL atau yang filenya terletak pada folder Vigenesia atau DB. Sebelum hal itu dilakukan, kami membuat database baru terlebih dahulu dengan nama Vigenesia 6 dan hasilnya sebagai berikut. 7. Berikut pula struktur dari tabel utama seperti tabel role, user, motivasi. Dimanapun ada user, di tabel user terdapat role ID dari tabel role sebagai foreign key, nantinya berfungsi untuk mengetahui user yang login apakah sebagai admin atau member. Karena di tabel role terdapat 2 record dengan file ID dan role valuenya ID 1 sebagai role admin dan ID 2 sebagai role member. Motivasi. Di tabel motivasi terdapat ID user dari tabel user sebagai foreign key. Data dari ID user akan tersimpan ke tabel motivasi ketika user menginput isi motivasi. 8. Kebutuhan user Vigenesia. User 1. Al user, keterangan registrasi, login, logout. 2. Al user, keterangan create atau post, tabel motivasi.
untuk menambahkan atau create atau insert data baru ke tabel motivasi. Catatan, dibutuhkan ID user dari tabel user berdasarkan email user. Data ID user tersebut akan tersimpan di tabel motivasi. Read atau get tabel motivasi untuk membaca atau melihat atau view data dari tabel motivasi. Pada aplikasi Vigenesia, read dibagi menjadi dua pilihan. Satu, view data tabel motivasi keseluruhan. Dua, view data tabel motivasi berdasarkan ID user. Catatan, setelah user login masuk ke fitur entry motivasi, maka record motivasi yang ditampilkan berdasarkan ID user dilengkapi dengan fitur update atau put dan delete. Keterangan, satu al-user atau admin dan member memiliki hak akses untuk registrasi login dan logout. 2. Create atau post tabel motivasi. Al-user atau admin dan member dapat menambah data baru ke tabel motivasi. 3. Read atau get tabel motivasi. Al-user atau admin dan member dapat membaca atau melihat data dari tabel motivasi. Pada aplikasi Vigenesia, read dibagi menjadi dua, yaitu view data tabel motivasi keseluruhan dan view data tabel motivasi berdasarkan ID user. 9. Struktur database Vigenesia. A. Desain logik atau normalisasi. Ada Vigenesia role, Vigenesia user, Vigenesia motivasi, Vigenesia kategori motivasi, dan Vigenesia report aplikasi. B. Desain fisik, software DBMS atau database management system, yaitu MariaDB. C. Kebutuhan software, bahasa pemrograman Dart, framework Flutter versi 2.0.2, text editor, Visual Studio Code. Selanjutnya, kita akan membuat project. Di dalam VS Code ini, dalam membuat project, kita menggunakan fungsi keyboard ctrl shift P. Kemudian ketik Flutter new project. Setelah itu pilih Flutter template sebagai aplikasi. Pilih location penempatan folder Flutter nantinya setelah dibuild. Di sini kita meletakkan Flutternya di D tugas TWS, lalu Flutternya diberi nama Vigenesia. Setelah itu kami membuka file yang bernama Bob-Spekium, lalu kami menambahkan beberapa dependensi seperti ini. Kode tersebut akan berpengaruh dengan package Flutter. Setelah kita memasukkan package Flutter di file Bob-Spekium, kita memodifikasi pada folder Android, aplikasi, source, main, r, terdapat file yang bernama Android Mainface. Pada line baris keempat, modifikasi value-nya menjadi true. True ini berfungsi untuk merunning di handphone agar tidak error ketika debugging. Lalu coding awal main Dart. Login Dart ini berfungsi untuk memanggil file login Dart yang terdapat pada folder lib screen, lalu membuat folder baru dengan nama lib dengan nama screen, dan membuat juga file yang bernama login Dart, hasil login Dart. Setelah selesai login, selanjutnya kami membuat folder constant di dalam folder lib dan filenya constant Dart. Folder constant dan file constant berfungsi menampung string URL IP address perangkat, memasukkan IP address pada variabel URL, dan sesuaikan dengan IP address laptop masing-masing. Untuk mengetahui IP address laptop dengan cara masuk ke cmd, lalu ketikkan config, kemudian akan tampil IP address dari laptop tersebut. Di sini ada file script untuk tampilan register
Dari sini ada form build text field untuk membuat form input. Ada form nama, profesi, form email, dan form password. Untuk selanjutnya, script yang di bawah untuk menjalankan aksinya. Terus di sini ada file validasi apabila form kosong. If value null, maka akan gagal melakukan registrasi. Untuk selanjutnya, line 116, file script apabila registrasi berhasil dan akan dieksekusi oleh metode post. Di sini contoh apabila kosong maka akan seperti ini. Selanjutnya file script untuk tampilan login. Untuk script seperti ini. Di sini juga ada file validasi apabila kosong maka akan gagal. Seperti ini. Line 24 sampai 40 aksi API untuk aksi login. Selanjutnya, pada saat login, mengirimkan data pengguna nama dan ID user yang akan dikirim ke halaman main screen. Pada saat proses login, mengambil data dari API login, data dan diproses di login model. File login model ini untuk proses data dari API menjadi data JSON. Halo, nama saya Fang Ramadan, NIM saya 1220094. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan halaman login dan registrasi. Untuk kode registrasi itu menggunakan username saya Ofang Ramadan dan profesi sebagai mahasiswa. Email menggunakan email pribadi saya ofangramadan25@gmail.com dan password terserah dan yang mudah diingat. Pendaftaran, dan saya akan mencoba masuk menggunakan email yang saya tadi gunakan untuk regis. Dan masukkan password yang tadi dicantumkan, sign in. Dan saya akan menjelaskan tentang codingan yang color halo Fang Ramadan, dan ini yang saya tandai itu codingan yang Fang Ramadan, dan codingan yang saya tandai berupa berbentuk kotakan, dan codingan submit yang saya tandai. Ya, itu buat codingan kotakan dan submit. Dan aksi submit on crash untuk mengaktifkan
dan menjalankan dari tugas motivasi. Saya akan menjelaskan tentang sistem motivasi untuk kosakata yang akan dibuat. Berikut dengan codingannya. Saya akan mencoba dengan high dan submit dan sukses, dan menampilkan suksesnya. Dan saya akan menjelaskan motivasi dan menampilkan motivasi by all dan by user. Dan berikut ini adalah motivasi by all yang saya tandai, dan berikut dengan contohnya. Dan by user yang saya tandai berikut dengan contohnya. Dan ini penyebab bisa tampil berada pada by user yang saya tandai. Dan untuk motivasi by user ini bisa dirubah, dan ini halaman untuk merubah data, dan ini codingan untuk menuju ke halaman tersebut. Dan ini untuk codingan menerima semua data pembaruan. Dan ini tampilan, codingan tampilan. Dan saya akan mencoba mengedit selamat sore. Untuk codingan yang new data tersebut berada pada yang saya itu. Lalu saya submit, dan itu kan berhasil, dan refresh. Itu masuk ke dalam halaman main screen, dan lalu di refresh dan menjadi selamat sore. Dan di sini terdapat fitur hapus. Di sini saya akan menunjukkan aksi dari penghapusan kata-kata yang sudah tertera. Ya, untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata dan kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.